Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Sajita, Stambuk N1D1 19092, kelas genap jurusan Bahasa dan Sastra, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah semantik. Adapun tugas tersebut yaitu berupa skripsi yang berjudul Makna Humoris dalam Kumpulan Cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho, kajian semantik. Skripsi ini merupakan skripsi senior yang bernama Andi Dewi Nasida Fitri. Langsung saja, yaitu bab 1, pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka terdapat penelitian relevan. Adapun penelitian relevan dalam skripsi ini yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2008 Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Sastra Indonesia dalam skripsi aspek semantik dalam humor verbal kartun Wagak Jakarta. Yang kedua yaitu penelitian yang telah diteliti oleh Susanti pada tahun 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, dalam skripsi analisis makna dan maksud pada ungkapan stiker humor bernilai pendidikan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bahasa dan tutur. Ulman dalam Sumarsono menjelaskan bahwa para ahli linguistik memberikan definisi tentang bahasa yang bertentangan dengan bahasa dan tutur. Saussure dalam Ulman melihat perbedaan keduanya sebagai dua segi yang paling mengisi dari perangkat yang lebih luas. Tak ada bagian lain dari doktrin Saussure yang telah begitu banyak menimbulkan diskusi dan perdebatan. Selanjutnya, pengertian semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Dalam sejarah, ada pula istilah lain yang digunakan dalam mempelajari sebuah makna atau arti dari sebuah tanda, yaitu semiotika, semiologi, sememik, semasiologi, dan semik. Akan tetapi, istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi ilmu linguistik. Terdapat juga pengertian dari makna. Saussure dalam Cair, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang diartikan dan yang mengartikan. Yang diartikan sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi, sedangkan yang mengartikan tidak lain dari bunyi bahasa itu sendiri. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa atau intralingual yang biasanya pernah merujuk atau mengacu kepada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa. Adapun jenis-jenis makna yang pertama, makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial dan non-referensial, makna konotatif, dan makna konseptual dan asosiatif. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku kumpulan cerita humor paling gokil. Terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe R. Nugroho, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Jenis makna semantik ditemukan berjumlah 5 jenis makna. Pertama, makna konseptual yang ditemukan yaitu terdapat 14 data dari data keseluruhan yang diteliti berjumlah 43 data. Makna referensial yang ditemukan yaitu terdapat 10 data dari keseluruhan data yang diteliti. Ketiga yaitu makna asosiatif yang ditemukan yaitu terdapat 3 data dari keseluruhan data yang diteliti. Keempat yaitu makna istilah yang ditemukan yaitu terdapat 6 data dari keseluruhan data yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu makna afektif yang ditemukan yaitu terdapat 10 buah data dari keseluruhan data yang diteliti berjumlah 43 data. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.